belajar firman Tuhan, saya nggak akan jauh-jauh karena jadwal khotbah saya minggu keempat adalah visi. Jadi kita akan baca firman Tuhan dari 2 Korintus. Ya, kita sama-sama 2 Korintus 3, 16 sampai 18. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita meloncat ke Roma. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita sama baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, kita lihat lagi satu tujuan Tuhan ya. Saya akan fokus siang hari ini kepada proses menjadi serupa dengan Kristus. Proses menjadi serupa dengan Kristus, karena kalau kita mau menerima ayat emas itu dikatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Kita mau melihat kemuliaan Allah yang lebih besar. Kita mau lihat glory to glory kita alami. Kita mau ngalami engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Kuncinya kita harus mengalami yang namanya proses menjadi serupa dengan Tuhan. Ada amin? Sedangkan Tuhan Yesus ya dikatakan sejak awal Tuhan Yesus menjadikan manusia, Adam dan Hawa di Taman Eden. Dikatakan Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah sebelum menciptakan manusia pertama pun dari awal Tuhan sudah menentukan menetapkan bahwa dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan juga di dalam 2 Korintus, kalau kita melihat ayat yang ke 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua perempuan kita di ruangan ini tahu yang namanya cermin. Karena kita semua suka ngaca. Betul? Nah, kalau andainya Anda dan saya ini adalah cerminannya Tuhan, cermin kacanya Tuhan, dan Tuhan mau melihat, mau ngaca, terlihat nggak sih gambar dirinya Tuhan Yesus dalam hidup kita? Seandainya Tuhan nggak bisa melihat gambar dirinya terpancar melalui kaca dan cermin-cerminnya, yaitu saudara dan saya, dan mendapati kacanya itu kotor, kira-kira apa yang akan dikerjakan oleh si pemilik cermin itu? Dibersihkan. Setuju, saya ulang lagi. Tahun yang lalu saya pernah punya pengalaman lewat ayat ini, di mana saya punya jendela kaca berkerak dan sangat sulit untuk membersihkannya. Sehingga saya googling, cari produk apa yang bisa menghilangkan kerak-kerak di kaca. Semua dari alkohol, cuka, lemon, Jif, semua saya coba, sampai saya minta bos saya untuk beli cairan khusus di tempat pencucian mobil. Bosku benar beliin. Tetapi semua saya coba, tidak ada satupun yang berfungsi. Bagaimana caranya membersihkan kerak kaca ini supaya hilang? Karena bos saya mulai agak banyak ngomong, karena setiap kali lewat dia nggak bisa melihat gambaran dirinya di cermin itu. Maka dia mulai berpikir, apa ya, kita pakai apa ya? Maka dia bilang, gini deh, kita coba ya pakai amplas.
Saudara tahu kan ukuran amplas juga ada yang besar, ada yang kecil, ada yang halus, gitu, ada yang sedang kan? Maka kita bagaimana agar kaca itu hilang keraknya tanpa merusak kacanya. Jadi bos saya kasih kamu amplas yang paling lembut. Kamu coba pakai air gosok-gosok itu di pelan-pelan supaya nggak rusak kacanya. Ternyata benar, dengan amplas yang paling halus, kerak-kerak di dalam kaca itu bersih. Sampai hari ini bos saya bersuka cita karena setiap lewat dan buka jendela ada gambar wajahnya terlihat. Kira-kira saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ini adalah cerminan daripada Tuhan, dan kalau ditemukan ada kerak-kerak hidup yang gak benar, kerak-kerak dosa, kepahitan yang ada dalam hidup kita, kira-kira apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus? Diamplas. Siap diamplas? Oke, itu amplasnya yang pasti Tuhan tuh tahu persis amplas ukuran berapa yang paling bisa membersihkan kerak tanpa merusak kacanya. Jadi kalau kita sudah ngomong gini ya, karena saya mau bawa Anda ini menangkap pesan khusus, proses untuk menjadi serupa. Jadi melalui cermin yang berkerak ini, mari kita belajar sesuatu di mana ada 3 alat yang Tuhan pakai. Proses menjadi serupa dengan Kristus. Ada 3 alat yang dipakai Tuhan untuk memproses kita. Yang pertama, 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alat yang pertama yang akan Tuhan pakai untuk memproses, membersihkan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Yesus adalah firman Tuhan. Ada amin? Karena itu kita terus diingatkan untuk membaca Alkitab kita setiap hari. Ada berapa banyak yang sudah membaca Alkitab setiap hari? Saya percaya semua ada yang bergabung di klub-klub, di grup-grup gerakan baca Alkitab gitu ya. Semua pasti ada setoran baca setiap hari gitu. Ngerti nggak ngerti baca? Karena pada saat nanti Anda membutuhkan ada kerak di dalam hidupmu, firman itu akan bekerja mengingatkan dan membersihkan kita. Ada amin. Jadi kalau kita ngomong firman Tuhan, itu akan jadi alat pertama yang Tuhan pakai untuk memproses kita semua. Jadi baca Alkitab setiap hari. Oke, yang kedua, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Alat yang kedua yang akan Tuhan pakai untuk memproses dan membentuk kita menjadi serupa dengan Tuhan adalah orang terdekat kita. Ada amin. Nggak mungkin orang yang jauh. Orang yang paling dekat dengan Anda akan dipakai untuk memproses, untuk mengasah, menajamkan besi, menajamkan sesamanya. Anda pernah melihat itu asahan pisau? Pernah. Alat untuk mengasah pisau ya? Kalau Anda ngasah pisau, yang tajam pisaunya atau alatnya? Pisaunya. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau pilih jadi alatnya atau pisaunya? Setuju pisau? Oke. Kalau pisau berarti ketika diasah, digesek, dibentur oleh orang-orang terdekat, yang pasti Anda harus menjadi makin tajam. Amin. Tajam mengerti rencana Tuhan, tajam untuk memberikan pengampunan dan kasih sayang kepada orang-orang yang melukai kita. Lalu saudaraku, waktu kita besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama, Anda bisa, karena apa tadi? Anda udah tahu fondasinya, Anda punya Alkitab, baca Alkitab. Maka waktu orang terdekat dipakai untuk membentuk dan menggeser kita, Anda hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan. Paling sulitnya, kalau orang yang dipakai untuk jadi alat mengasah kita adalah orang yang paling dekat yang kita temui setiap hari. Maka untuk bisa tetap bersuka cita dan bergembira hati, itu sebuah perjuangan yang berat. Tetapi tidak ada yang mustahil. Anda harus keluar jadi pemenang. Melepaskan pengampunan, tersenyum di tengah-tengah tekanan gitu kan. Tetapi saya percaya orang-orang yang siap bahwa orang terdekat akan Tuhan pakai untuk menajamkan kita, maka firman-Nya udah jadi fondasi. Tuhan turut bekerja kok dalam segala
segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Alat yang ketiga, Tuhan pakai situasi. Roma 8:28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi. Mengasihi bagi mereka yang mengasihi dia. Situasi di kota ini, saudara, situasi di kota Hong Kong ini baru berhenti karena demo. Semua majikan ketakutan. Ya, kita juga ketakutan, kendaraan habis. Belum baru mulai kelar, sekarang disusul dengan virus corona, gitu kan? Jadi keadaan dan situasi yang ada di kota ini, saya sangat percaya Tuhan sedang memakai situasi ini untuk membuat orang-orang di kota ini mencari perlindungan. Mencari perlindungan yang pasti. Dan siapa yang mau Tuhan pakai adalah Anda dan saya yang ada di kota ini. Berdoa bagi kota ini, melayani majikan kita dengan kasih. Di mana Anda dan saya ini jadi serupa dengan Yesus. Kita diproses oleh 3 alat ini, saudara. Jadi kalau Anda sedang dibentuk, berada nih, mana nih orang yang paling dekat sedang memprosesmu? Ingat, Anda sudah baca Alkitab setiap hari. Ya, kemudian udah pegang firman, Allah pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Maka yang akan keluar dari mulut kita hanya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau sangat baik, Tuhan baik sekali buat saya. Nah, waktu Anda bisa bersyukur, tetap berkata Tuhan baik, tetap memberkati orang-orang yang menggesek kita, orang-orang yang salah paham dengan kita, saya yakin itu gambaran serupa dengan Yesus itu akan terpancar di wajahnya kita masing-masing. Orang melihat, kok wajahmu bersinar-sinar ya? Usiamu kayaknya udah bertambah, tapi wajahmu kok tambah lebih muda lagi. Karena apa? Ada sinar kemuliaan Tuhan, hati yang bersih selalu terpancar di dalam wajah kita. Kenapa banyak orang yang seringkali kalau dalam persoalan atau dalam pergumulan nggak berani menatap mata kita? Kenapa? Tahu nggak? Kenapa? Karena di mata itu banyak tersimpan rahasia. Entah rahasia itu dia matanya berbinar-binar gitu. Apalagi kalau suka main mata gitu kan? Itu ada rahasia-rahasia tersembunyi di sana. Begitu juga ada pandangan mata, sorot mata yang menyimpan duka yang dalam, tapi wajahnya dia punya mata, dia punya mulut tetap hahahi. Padahal di dalamnya dia penuh sedang dalam pergumulan. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita memperhatikan alat-alat yang sedang Tuhan pakai untuk memproses dan membentuk kita, apapun Tuhan, apapun boleh Tuhan kerjain, apapun alat yang akan Tuhan kirim untuk memproses saya hanya bisa berkata, aku berserah. Aku berserah. Nyerah aja. Kadang-kadang kan kita nggak nyanyi aku berserah. Kadang-kadang nyanyinya jadi beda. Tuhan aku menyerah. Aku menyerah. Karena sudah gelut dulu. Sudah adu argumen dulu dengan Tuhan. Kita sudah ngotot-ngototan mempertahankan hak kita. Baru kalau sudah nggak nemuin jalan, baru bilang aku menyerah. Gitu kan, angkat tangan gitu. Tetapi saya percaya siang hari ini saudara dan saya belajar bagaimana untuk proses menjadi serupa dengan Yesus. Ada 3 alat yang Tuhan akan pakai untuk menjadikan itu menjadi kenyataan. Dari 3 alat proses ini ada juga 3 alat. Ada 3 hal yang berkontribusi agar kita ini menjadi serupa dengan segambar Kristus. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Jadi kontribusi itu saudaraku, kita ngomong Tuhan Yesus bisa mengubah menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi nggak bisa bilang bim salah bim jadi berubah.
Tidak akan terjadi seperti itu. Proses untuk berubah menjadi serupa dengan Tuhan akan dikerjakan selama Anda dan saya hidup di muka bumi. Artinya saudaraku, waktu kita bilang menjadi serupa dengan Kristus adalah hasil dari berserah diri kepada Tuhan. Jadi waktu di proses ini akan menentukan Anda menyerah atau berserah dulu. Langsung aja lah, Tuhan berserah, proses apapun yang Tuhan mau pakai untuk membentuk saya. Aku berserah jadi Tuhan, apa yang Engkau mau. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berserah diri, berubah oleh pembaharuan budi, saya percaya memang firman Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita di dalam jalan kebenaran. Karena apa? Dengan membaca Alkitab itu, saudara, akal budi kita, akal pikiran kita itu jadi waras, saudara. Masalahnya kadang-kadang kendala yang kita hadapin kan pikiran kita itu, akal budi kita ini lebih mudah mana mengingat kesalahan orang atau menghafal firman Tuhan. Lebih gampang mengingat kesalahan orang daripada menghafal Alkitab. Saya ngomong Mazmur 91. Itu saudaraku, untuk menghafal itu bertahun-tahun saya nggak hafal-hafal, saudara. Hafal tapi bisa mencok-mencok pindah katanya gitu loh. Karena saya memperkatakan, saudara, saya memperkatakan sekarang saya punya cara bagaimana supaya saya bisa ingat. Saya rekam aja. Saya baca, saya rekam. Kemudian kalau malam atau pagi saya dengar suara saya. Kan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman. Dan yang paling berkuasa mengubah saudara dan saya adalah pengakuan iman kita. Jadi kalau Anda nggak hafal-hafal seperti saya, lakukan trik yang berikutnya. Rekam suaramu, dengerin setiap pagi atau malam sebelum tidur Mazmur 91. Aman dalam lindungan Tuhan. Oke, saudaraku. Terus kemudian, saudaraku, waktu kita berserah diri, saudara, apa yang Tuhan mau, Tuhan pakai alat apa yang mau membentuk kita, kita berserah. Kemudian setelah kita berserah, kita berubah. Jadi kita nggak perlu ngotot-ngotot lah Tuhan mau ngapain. Memang saya bilang sakit iya. Ya sakit iya, nanti saya akan tutup dengan kesaksian yang aku alami, saudaraku ya. Tapi kita mau lanjutkan dulu. Yang kedua, coba lihat dulu, perubahan pasti terjadi ketika kamu hidup selalu dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita datang sama Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Saudara mau dekat dengan siapapun pasti menulari. Anda mau pilih dekat dengan orang yang suka ngomel, yang suka utang, lama-lama Anda ikut ketularan. Setuju gak? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya kalau Anda bilang Anda dan saya ini orang percaya dan bergaul dengan Tuhan, pasti deh gambar dan rupanya akan menulari kita. Amin. Paling tidak ya menulari untuk mengampuni orang yang melukai, yang menggesek kamu. Amin. Begitu kita dilukai, kita bisa mengampuni, kita bisa melepaskan berkat kepada mereka. Menulari, saudaraku. Ketika kita dekat dengan Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan, Dia akan menulari kita. Dan pasti, pelan tapi pasti ada perubahan terjadi dalam hidup kita. Amin. Oke, berikutnya yang kedua, ada 3 kontribusi agar kita menjadi serupa dengan Kristus. 2 itu menjadi serupa dengan Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. 2 Korintus 3:17 yang kita pertama tadi baca. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita dikatakan hasil dari merdeka terhadap dosa. Ya, orang-orang yang merdeka dengan terhadap dosa, apa itu dosa? Ya, dosa itu dikatakan salah sasaran, menyimpang dengan tujuan Allah. Dosa itu melanggar perintah Allah. Kejahatan menyimpang dari arah yang benar, kekejian, perbuatan yang tercela di mata Tuhan, durhaka, sikap hati, tidak ada perasaan untuk berbakti seperti maling kundang, nggak berbakti dengan orang tuanya. Bagaimana kalau kita durhaka, nggak berbakti dengan Tuhan kita? Durhaka itu dosa. Kefasikan, tabiat yang berlawan dengan karakter Allah atau tidak mempedulikan hukum. Dengan kata lain, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa nggak
nggak selalu Anda itu ngambil suami orang, ngambil istrinya orang. Bukan itu, dosa itu pelanggaran hukum Allah. Anda sudah mengingini sesama manusia aja, Anda sudah berdosa. Karena saya itu kan diajarin oleh firman Tuhan. Jadi waktu posisi saya itu mengingini suami orang, firman Tuhan katakan jangan mengingini yang dipunyai tetanggamu. Jadi pada posisi itu saya tuh lagi mengingini suami orang. Karena firman itu jangan mengingini, itu benar-benar firman itu mengubah posisi hati saya. Itu seperti firman itu seperti bom meledak di hati saya berbalik arah. Saya berbalik arah, tinggalin suami orang, pergi kemana-mana pokoknya menjauh gitu loh. Menjauh, jangan lari di tempat. Banyak orang lagi jatuh di dalam dosa, disuruh larinya di tempat. Saya lari tuh dari Jakarta, dari Indonesia, lari ke Singapura, lari ke Hong Kong, sejauh mungkin. Putus hubungan. Kenapa? Kenapa bener ya kayak si Tante Potifar kan? Yusuf yang digodain kan dia langsung lari walaupun bajunya dirobek kan? Ya. Tapi banyak kan orang Kristen kenapa? Selalu kalau datang godaan dosa, dia bukan lari keluar gitu. Tapi larinya di dalam gitu loh. Memangnya itu main apa tuh? Nge-game gitu ya? Nge-gym gitu, larinya di tempat. Makanya kenapa orang-orang Kristen ini, saudaraku ya, orang-orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus. Ada ya, kemarin itu ada satu jemaat yang dari Mongkok. Udah lama sekali loh. Dia pulang 2013. Dia pulang ke Indonesia. Saya juga nggak hafal wajahnya. Dia itu WA saya lagi. Nah waktu WA saya, dia bilang, "Kak Napsi masih di Hongkong?" "Masih," gitu. Terus ya, "Kak Napsi tolong doain saya, karena saya ini sedang menghadapi di mana lingkungan saya, di mana banyak kematian-kematian yang tidak wajar. Bahkan tetangga depan rumah baru 3 hari meninggal. Kakak kandung saya sebelah rumah saya meninggal. Dan dia sudah mulai mengalami yang namanya nggak nyaman di dalam tubuhnya, tulang-tulang pada sakit. Dia pergi ke rumah sakit untuk ronsen, dan dikatakan dokter bilang nggak ada apa-apa." Dia mulai khawatir dan dia mulai mengingat kembali pelajaran pernah ngikutin seminar doa peperangan. Dia buka buku-buku lamanya, lalu ada catatan nomor telepon saya. Dia coba-coba menghubungi saya. Ternyata telepon saya dari dulu dan sekarang nggak berubah. Maka bisa dicari dan bisa dihubungin kembali. Maka kami kontak dan saya doakan dia. Saya bilang, "Mbak, tenang ya. Kalau pertama sebelum saya doa saya tanya, sampai percaya nggak kalau orang yang percaya Tuhan Yesus hidup benar dalam firman Tuhan masih bisa nggak kena serangan setan? Masih bisa nggak diguna-guna?" Tidak. Siapa setuju nggak bisa? Orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Saya sampaikan, saya pun mengimani orang yang percaya Tuhan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia tidak kena. Dia tidak bisa dilemparin apapun, guna-guna atau apa. Yang masalahnya dia bilang, "Aku percaya, Kak." Oke, sekarang kalau percaya, kenapa orang Kristen bisa kena setan, kena guna-guna, kena ilmu-ilmu santet? Karena apa? Ada celah. Buka celah dalam hatinya. Ada dosa yang tidak diselesaikan, ada dosa yang tidak diakui. Saya bilang, "Mbak, sekarang coba ingat kembali kalau ada celah, Mbak minta ampun. Tutup semua celah itu, baru kita doa." Karena apa? 1 Yohanes 1:9 bunyinya apa? Kalau kita mengaku dosa, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau ada celah dosa, mari kita tutup, selesaikan, minta ampun, bereskan, bangun lagi, berjuang lagi. Setan dikalahkan, baru kita keluar jadi pemenang. Yang saya kadang heran ya, orang-orang yang sudah dibaptis mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu hamba Tuhan membaptis, kan dikuburkan hidup lamanya, dosa lamanya, semua kutuk-kutuk keturunan saya kubur dalam nama Yesus. Hamba Tuhan bilang, bangkit bersama dengan Tuhan.
Sudah bangkit, berjalannya waktu bersama dengan, bukannya bangkit malah terkubur lagi. Kembali kepada dosa. Dan saudara, orang hidupnya bisa babak belur kayak gitu karena bisa dimainin, ada celah-celah yang terbuka, saudara. Tapi bagi saudara dan saya yang percaya firman Tuhan itu berkuasa, Yesus menjaga dan melindungi dengan sempurna oleh orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Saya yakin kita nggak cuma jadi menang, tapi kita lebih daripada pemenang. Amin. Ada amin ya? Amin. Oke, dari berikutnya. Pengertian dosa. Kemudian yang terakhir, kontribusi yang dibutuhkan untuk menjadi serupa dengan Kristus adalah pertumbuhan iman, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi yang ketiga, saudara, yang ketiga ini untuk menjadi serupa dengan Kristus, Anda harus mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Tadi saya berkata untuk bisa iman saya timbul, Anda harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Awal-awal pertobatan saya orang yang paling senang sekali mendengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Sampai pada satu titik saya merasa tidak puas. Saya berkata, Tuhan, aku gak mau cuma dengerin kesaksian-kesaksian hamba Tuhan berjalan dengan Tuhan, tapi aku juga mau mengalami pengalaman berjalan dengan Tuhan. Waktu saya mulai menghentikan itu, saya minta fokus, minta pertolongan Tuhan untuk bahwa saya punya pengalaman pribadi. Satu hari, saudaraku, saya punya karakter ini jelek sekali. Yang terutama itu gak sabar. Gak sabar, kemudian juga saya ini suka orangnya nampak pendiam, sehingga gak mudah untuk bisa cerita kepada sembarangan orang. Tetapi karena saking diamnya, semua masalah saya tampung sendiri. Sampai suatu saat masalah itu meledak, maka semua orang keracunan. Lalu saya ngomong gini, Tuhan, kan dulu saya belum tahu strategi doa pengakuan iman yang mengubah hidup saya. Saya berkata, Tuhan, saya minta Tuhan beri aku sabar. Setiap kali saya minta sabar, yang muncul malah tidak sabar. Sabar, minta sabar. Karena apa? Buah roh adalah salah satunya adalah kesabaran, sukacita, kasih, dan terakhir penguasaan diri. Kalau kita nggak bisa mengontrol emosi, kita nggak bisa menguasai emosi. Sampai suatu hari Tuhan ajarin saya. Dulu saya nggak punya kaca. Kaca saya di kamar mandi kecil, cuma mukanya saja dikacain. Padahal kita wanita senang bercermin. Setiap kali saya mau libur minggu, saya buka lemarinya bos saya yang ada kaca besarnya. Nanti pulang saya akan dimarahi, kenapa kamu buka-buka lemari saya? Padahal cuma numpang ngaca, saudara. Tetapi waktu itu, saudaraku, saya bergumul, pengen punya kaca besar, pengen punya kamar sendiri gitu ya. Sampai bos saya pindah rumah, dan ternyata benar. Waktu pindah rumah itu saya punya kamar sendiri, kemudian meja rias, dan kacanya di kamar saya sebesar layar ini. Wah, itu kesempatannya setiap hari, jadi saya bisa ngaca gitu. Saya bisa mondar-mandir ke temu kakek itu sebenarnya sambil ngaca, katanya kaca besar gitu. Tetapi sampai suatu hari Tuhan ajarin saya, sekarang gini Nafsi, panggil ya, kamu buat pengakuan iman. Panggil namamu. Nafsi, kamu sabar. Nafsi, kamu murah hati. Nafsi, sampai yang terakhir, kamu penuh penguasaan diri. Waktu saya ngomong seperti itu, 2, 3 sampai berminggu-minggu, pikiran saya tidak setuju. Kenapa? Pikiran saya, mana buktinya Nafsi sabar? Mana buktinya Nafsi penuh penguasaan diri? Buktinya kalau engkau disakiti, engkau mau berkata, aku nggak salah, membela diri habis-habisan. Tapi bagaimana Anda tahu? Bagaimana kita akan tahu bahwa sabar itu telah keluar dari hidup kita? Bagaimana kita tahu bahwa penguasaan diri itu udah keluar dari hidup kita? Akan diberi uji coba. Maka suatu hari tiba-tiba bos saya berkata, kamu itu nyuri uangku, kamu nyuri berlianku, kamu nyuri jerukku di kulkas. Wah saudaraku, itu otomatis nih, aku gak lakukan itu kan otomatis hak
berkata, aku nggak salah kok, aku tuh nggak lakukan itu loh. Waktu tanduk sudah keluar nih, suara saya denger loh, Napsi kamu sabar, Napsi kamu murah hati. Saking dengar suara saya sendiri terngiang-ngiang, akhirnya apa? Tanduk yang sudah keluar dari kepala ini langsung murut lagi, masuk lagi. Saya langsung berlutut lagi bersihin tempat tidur. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Dan saya berkati orang yang telah menuduh macam-macam. Saya berkati, saya kasihi mereka. Itu saudaraku proses, saudara. Proses waktu iman kita menjadi timbul, iman kita bertumbuh. Jadi kalau Anda yang sedang dalam proses untuk Anda kepingin menjadi serupa, sifat-sifatmu yang buruk dan jelek itu, yang Tuhan mau, Tuhan ubah. Mari buat strategi baru, lakukan pengakuan iman, berkatakan yang baik tentang dirimu, berkatakan baik tentang firman Tuhan terjadi dalam hidupmu. Itu akan menjadi kenyataan. Waktu saya lakukan itu, saudaraku, dan hari ini saya boleh bersaksi, boleh melihat bahwa saya nggak cuma mau mendengerin kesaksian-kesaksian orang, tetapi aku nih mau ngalamin berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi waktu ambil keputusan itu, maka saya bilang, Tuhan terima kasih, karena pada akhir sebuah proses itu, saya belum selesai diproses, saudara, sampai hari ini. Tetapi paling tidak orang-orang yang memproses saya, yang pernah menjadi alat untuk membentuk dan memproses saya menjadi serupa, pada akhirnya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu goalnya, saudara. Itu goalnya. Yang alat tadi itu, alat dulu, yang alatnya dipakai untuk menggesek saya, mati duluan juga. Yang digesek jadi pisau makin tajam. Jadi kalau saudara, entah mungkin Anda nemuin, aduh ini alat ya, orang paling dekat jadi alat, tumpul terus tuh dia akan tumpul. Tetapi kalau Anda bersyukur, oh Anda jadi pisau, jangan sampai ada di antara saudara menjadi alat untuk mengasah sesamamu. Tapi biarlah kita semua memilih menjadi pisau yang diasah, supaya kita menjadi makin tajam untuk serupa dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya untuk menjadi proses menjadi serupa dengan Kristus, tadi ada 3 alat yang Tuhan pakai. Apa? 1, firman Tuhan. Katakan, firman Tuhan jadi alat memprosesku. Yang kedua, orang terdekat kita akan jadi alat untuk memproses. Yang ketiga, situasi yang Anda hadapi bisa dipakai untuk memproses dan membentuk kita. Ada 3 hal yang berkontribusi untuk kita menjadi serupa. Yang pertama apa? Firman Tuhan. Kok firman Tuhan lagi? Yang pertama tadi, kita berserah diri. Kontribusi itu, kalau Tuhan mau mengubah kita menjadi serupa, itu harus kerjasama. Jadi kerjasama kita adalah menyerahkan diri, berserah diri terhadap proses yang Tuhan kerjain. Proses penyerahan diri, berserah diri. Katakan bersama saya, berserah diri. Berserah diri itu adalah kerjasama kita untuk jalan rencana Tuhan itu sukses, menjadikan Anda dan saya menjadi serupa dan segambar Tuhan. Yang kedua apa? Kontribusi yang kedua, hasil dari kemerdekaan dari dosa. Anda bebas. Ya, Anda bebas, Anda nggak bersalah. Maksudnya Anda nggak berdosa. Memang hidup kita terus dalam hidup kita ini orang berdosa, dan perjuangan kita melawan dosa terus sampai nanti maut menjemput kita, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena itu sebuah perjuangan yang setiap hari harus dibereskan. Itu sebabnya kita disarankan, kita diperintahkan untuk terus hidup dalam pertobatan setiap hari. Saya bilang, saya juga mau Tuhan, aku ini orang yang berdosa, aku ini ya jelek, aku ini buruk gitu ya. Tetapi oleh karena kasih karunia saya yang buruk, yang jelek ini, Tuhan masih bisa memperbaiki, Tuhan masih bisa moles dan memproses saya, dan bisa memproses saudara juga. Yang ketiga, melalui pertumbuhan iman. Kontribusi yang ketiga adalah melalui pertumbuhan, hasil pertumbuhan iman. Imanmu tumbuh, imanmu bertumbuh
kamu menjadi manusia yang dewasa, rohani, jasmani, materi gitu kan, dewasa semua, maka itu akan bekerja sama untuk tujuan Tuhan menjadi serupa dan segambar Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Oke, saya akan tutup dengan kesaksian hidup. Akhir tahun 2019, saya mau bertanya dulu sama saudara, berapa banyak Anda semua kepengin melihat Kak Napsi menikah? Banyak juga ternyata. Maka saya cuti ke Indonesia, tetangga, keluarga bertanyanya, kapan kamu nikah? Pertanyaannya seperti itu, saudara ya. Dan masalahnya saya ini waktu cuti itu dalam sebuah pergumulan, apakah saya ini mau menikah atau nggak nikah? Nikah enggak gitu. Nah, kenapa? Karena saya sedang punya pacar. Boleh kan pacaran? Boleh saya punya pacar kan? 4 tahun kami bersama-sama, setiap cuti kami bareng. Ya, kami komitmen saling menjaga, no sex before marriage. Jadi bagi anda yang sedang posisi pacaran, pegang komitmen, no sex before marriage. Lalu antara aku nikah atau enggak. Nah, jadi waktu saya pulang dari cuti kan saya khotbah di sini kan? Saya khotbah tentang apa, ingat gak? Persembahan orang Majus di hari Natal, memberikan apa yang berharga untuk persembahan Natal itu. Habis khotbah, Anda tahu saudaraku, saya pulang ke rumah itu air mata terus nangis. Saya nggak ngerti apa sih Tuhan, apa sih kenapa gitu ya. Kenapa? Saya kan waktu ngertinya yang paling mahal ketika engkau mau mendapatkan sesuatu yang berharga, paling berharga dalam hidupmu, engkau harus rela melepaskan sesuatu engkau anggap mahal. Saya pikir yang mahal itu waktu itu uang 100 untuk membayar yang $20. Ternyata setelah saya khotbah, bukan cuma yang 100 uang itu, Tuhan ada bicara lagi, saudaraku. Jadi saya pulang, saya cuti itu ketemu Bapak Ibu Gembala. Sejujurnya Bapak Gembala bertanya, Napsi, kamu mau menikah untuk apa? Tujuan kamu menikah untuk apa? Kalau Anda nikah untuk apa sih? Hah? Punya keturunan. Iya, betul. Alkitab ngomong, jadi tujuan menikah itu beranak cucu, penuhi bumi, lahirkan anak-anak ilahi. Yes. Betul kan? Ya, jadi kalau Anda mau menikah, tapi saya nggak bisa jawab asal jawab. Jadi saya no comment ditanya tujuan kamu menikah untuk apa. Saya berpikir saya pengen menikah karena saya wanita normal. Dan saya juga sudah usia. Ya, saya juga sudah mandiri. Mandi sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Sudah, tinggal nunggu Bank Mandiri datang. Dan pernah ada hamba Tuhan juga menubuatkan bahwa saya akan punya anak. Jadi saya berpikir saya mau menikah karena hal-hal itu. Karena tuntutan orang, karena orang normal saya bisa menikah gitu. Jadi saya nggak punya tujuan yang pasti untuk apa saya nikah. Karena waktu ditanya, usiamu sudah kayak begini, apa kamu pengen punya anak? Saya nggak pengen punya anak. Nah, lu salah lagi. Mau nikah nggak pengen punya anak, berarti saya melanggar tuh perintah Tuhan. Yes. Ya, kalau menikah itu kamu harus minta keturunan, tujuannya ada keturunan ilahi. Karena saya nggak pengen punya anak, ini udah salah nih, gitu ya. Akhirnya lah, nikah enggak. Akhirnya saya ngomong 90% papi mami, saya sudah tidak pengen nikah. Kenapa? Karena saya sudah menikmati hidup sebagai jomblo abadi. Itu kejam banget tuh, motivator bilang, kalau Anda sekalipun Anda jomblo akut katanya gitu ya, mendingan saya jomblo abadi lah gitu ya. Jomblo abadi daripada salah. Jadi waktu saya ngomong gini, waktu 90% itu saya tidak kepengen menikah, tapi yang masih sisa itu 10%. 10% itu saya pengen menikah. Jadi ini 10% itu yang mahal sekali loh, saudara. Yang mahal sekali loh dari hidup saya. Waktu saya habis khotbah dan Tuhan bilang 10% dari keinginanmu punya mimpi untuk
untuk menikah, punya mimpi untuk berkeluarga. 10% loh yang saat ini Kak, paling mahal di dalam hatimu, dalam hatiku maksud saya. Tuhan tunjukkan seperti itu. Saya bilang, saya pulang tanggal 22 Desember, saya ingat saya pulang. Saya langsung telepon pacar saya. Saya bilang, memang waktu kami bertemu, saya juga sudah ngomong, kalau seandainya kita berubah, kalau saya berubah pikiran, kita nikah atau enggak? Kalau saya berubah pikiran bagaimana? Pas saya jawab gini, apapun yang menjadi keputusanmu, saya akan tetap mendukung. Jadi waktu kami berpisah di bandara, terakhir dia peluk saya, pelukan perpisahan. Pelukan perpisahan, saudara. Karena apa? Hubungan kami selama 4 tahun itu so sweet banget, saudara. Tidak ada pernah benturan kecil-kecil, selalu diselesaikan dengan tertawa, pada akhirnya ketawa. Jadi saya baru mengalami yang namanya hubungan pacaran ini, kali ini yang so sweet itu yang ini, yang terlama. Karena yang terlama itu yang pertama. Yang pertama itu salah orang. Dan yang terakhir ini terlama dan tersuit. Jadi kami itu baik banget, sayang banget gitu ya. Dan ada panggilan waktu pertama kali. Dan waktu pertama-tama itu kan kita ngalami Tuhan menyertai perjalanan kami. Jadi waktu 2015 itu awal-awal kami dekat itu kan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk sekolah lagi melalui paket B, paket C. Saya merasakan SMP, SMA 3 tahun sampai 2018. Kemudian bersama itu yang di sana juga dipersiapkan, dibuka kesempatan untuk sekolah lagi, ambil S1. Jadi 2017 selesai jadi hamba Tuhan, selesai pendidikannya. Kami kayaknya baik sekali disertai oleh Tuhan dan semua disediakan sama Tuhan. Dan sampai yang terakhir kemarin akhirnya ambil keputusan, wah kalau udah kondisinya 90% nggak pengen menikah, 10% masih kepengin. Sesuatu yang 10% ini yang mahal sekali, yang saya mesti lepas atau pertahankan. Tetapi saudaraku, akhirnya saya telepon, dan waktu telepon itu tanggal 22 dia akan tetap dukung apapun yang menjadi keputusan saya. Lalu saya ngomong sama Tuhan, nanti tanggal 25 Desember kan perayaan ibadah Natal. Tuhan, saya mau seperti orang Majus, membawa sesuatu yang saya anggap mahal dari 10% kedagingan saya mau persembahkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan Natal untuk Tuhan. Tanggal 25 saya bawa ibadah Natal di sini. Saya persembahkan Tuhan 10% dari apa yang saya anggap mahal. Dagingan saya, kerinduan saya bawa di hadapan Tuhan. Setelah ibadah Natal, saudara, ada satu teman dekat, teman lama, teman baik saya. Dia bilang, Kak, boleh nggak habis ibadah Natal ketemu saya tapi di luar gereja? Saya pergi tuh jauh, keluar dari gereja, keluar dari tempat ini, saya temui. Saudara tahu apa yang waktu kami duduk depan muka, dia bilang begini, Kak Narsi, saya minta maaf, saya tidak merebut dia dari siapapun. Maksudnya, asal Kak Narsi tahu, saya dengan pacar Kak Narsi adalah TTM. You know what is TTM? Saya saat itu ngomong gini, baik, kalau gitu kita bawa ke si cowok aja, biar memilih dari antara kita. Saudara tahu ya, kalau menurut penelitian memang perempuan lebih banyak dibanding pria. Tapi kan nggak ada yang mau, wanita mau dipoligami kan nggak ada kan? Di sini ada nggak? Atau mungkin wanita yang pengen punya lebih daripada 2 suami, 3 suami? Lalu saudara kan dikasih jawaban, saya adepin dengan tenang, saudara. Saya adepin dengan tenang, saya dengerin pengakuannya. Anda tahu, dia sahabat saya, dan pikiran saya muncul. Sampean itu loh ya, orang yang pertama kali tahu hubungan kami 2015. Bahkan sampean orang yang menyambung-nyambungkan kami lewat messenger waktu itu. Pada akhir cerita, dia TTM. Saya tenang, saya pulang.
Saya diundang makan, habis gitu sore dengan Bapak Ibu Gembala. Kemudian saya minta pulang cepat karena kepala saya sudah mulai rasanya pening sakit gitu ya. Saya minta pulang cepat. Pulang ke rumah, majikan saya sudah belum di rumah, saya langsung tidur. Saya nggak bisa mikir, saya langsung tidur sampai pagi. Pagi-pagi bos saya loehang. Pas lagi nggak ada orang, saudaraku, dimulailah sebuah pergumulan perjuangan berat menyerang pikiran saya. Saya nangis, saudaraku. Saudara pernah melihat betina beruang betina yang terluka? Meraung, saudara. Saya meraung di kamar bos saya karena saat itu nggak ada orang. Lalu saya meraung, saya bilang Tuhan, saya bilang tolong saya Tuhan. Pikiran saya menyerang pikiran, kok bisa ya? Itu berat sekali buat saya. Waktu saya meraung, saya dengar suara yang lembut berkata begini, Nafsi, kalau kamu nggak merasa sakit, kalau nggak sakit namanya bukan korban. Kalau kamu merasa masih sakit, artinya kamu masih hidup. Lalu saya bilang, iya Tuhan, saya masih hidup. Saya masih hidup Tuhan, terima kasih saya masih hidup. Saudaraku, waktu saya berteriak-teriak begitu, saudara, saya bergumul dengan pikiran saya, saudara. Dan saudara tahu waktu saya ngambil keputusan, saya nggak nikah. Kemudian ini kan tadi prosesnya kan orang terdekat akan dipakai kan. Bagaimana saya bergumul supaya saya tidak mengumpat pacar saya, tidak mengumpat sahabat saya. Saya teriak-teriak sendiri, saya selesaikan sendiri dengan Tuhan. Saudara, saya mau katain ya, kalau saya mau tetap bersaing sama dia, saya mau katakan saya akan jadi pemenangnya. Kenapa? Karena saya single. Sedang yang TTM itu punya suami. Kadang pikiran saya nggak ngerti loh, saudara. Kadang saya nggak bisa berpikir ngerti kenapa sih pikiran orang-orang itu gitu loh. Tapi waktu saya untung saya nggak ngumpat-ngumpat, untung saya nggak buat status, untung saya yakin nggak ada yang tahu. Waktu yang nggak ada yang memperhatikan Natal saya kayak apa dalam pergumulan. Hanya satu orang yang tahu, dia memperhatikan saya. Sejak dari pulang Indonesia 2 minggu, kok Kak Nafsi mukanya kayaknya kecapean. Sebenarnya bukan fisik saya yang capek, pikiran saya capek, so. Tapi saya berusaha. Saya selesaikan bersama dengan Tuhan di kamar. Saya selesaikan bersama Tuhan, bukan di hadapan orang. Kalau saya cerita hari ini, karena saya bukan nggak lagi ngomong saya ini jadi pemenang, bisa memperebutan dengan dia gitu, bisa memenangkan dia. Kalau saya bilang mau bersaing, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kalau mau perempuan-perempuan, wanita-wanita kuat dan perkasa di tempat ini, harusnya kalau Anda mau bersaing, mari kita bersaing secara sehat. Amin. Jangan bersaing di belakang. Jangan suka mengganggu orang-orang yang sedang punya hubungan. Saya bilang begini ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saya ini nggak nabur loh Tuhan, saya bilang. Saya ini nggak nabur. Ada beberapa laki-laki yang datang sama saya curhat, yang konseling tentang keluarganya. Ada anak lelaki yang minta saya jadi mentornya. Saya bilang begini, Dek, kamu tahu nggak artinya mentor? Mentor adalah seseorang yang akan mengingatkan kamu ketika kamu salah, mengarahkan jalan-jalanmu kepada jalan kebenaran. Kalau Kak Nafsi nggak bisa jadi mentormu, karena apa? Kamu hanya tahu saya dari Facebook, dari WA. Jadi solusi yang terbaik, datang kepada Bapak Ibu Gembala di mana Anda bergereja. Jadikan mereka mentormu yang akan memperhatikan kerohanianmu dan mengawasi kamu dan berjalan-jalan dalam kebenaran. Ada lagi yang bapak-bapak cerita tentang rumah tangganya. Saya arahin, Pak, maaf ya, silakan Bapak cerita kepada Bapak Ibu Gembala di mana Bapak bergereja.
Di sana solusi Anda dapetin. Kalau Anda punya pasangan, sedang bermasalah dengan pasangan, saya pesan bolak-balik, Bapak Ibu Gembala pesan bolak-balik melalui ilmu konseling. Kalau Anda punya masalah dengan pasangan, jangan curhat ke sana kemari alasan minta doa. Apalagi Anda curhat dengan lawan jenismu. Sekali ini pun dia hamba Tuhan, dia nggak kebal dosa. Termasuk yang bicara, ya kan? Kalau Anda nggak bisa curhat, kalau Anda curhat dengan lawan jenismu, saya mau katakan ya, Anda bukan sedang cari solusi, Anda sedang cari empati. Itu saudara. Kalau Anda curhat dengan lawan jenismu, lawan jenis orang lain, Anda cerita tentang masalah suamimu, Anda bukan sedang konseling, konslet. Benar, udah banyak kejadian, maka saya perlu mengingatkan ulang saya. Bahkan ada lagi saya dengar ya berita, ini anak pacaran 8 tahun, kenal dengan sahabatnya, yang 8 tahun disingkirin, menikahi orang yang baru kenal. Saya bilang selamat kepada yang 8 tahun pacaran, selamat, karena kamu orang yang paling berharga. Jadi kamu gak cocok dengan orang yang bapaman ya. Jadi saya tahu rasanya bagaimana ya orang-orang yang, tapi dijauhkan lah dari kita ya. Saudara, saya nggak nabur itu, saudara. Saya nggak nabur sejak saya bertobat. Sejak saya bertobat, memang ya, itu kan titik balik hidup saya. Saya mau ngambil suami orang gitu kan. Itu kan sebelum saya bertobat. Setelah saya bertobat, saya jaga hati. Saya mau hubungan juga, saya harus tanya dulu statusnya bagaimana gitu ya. Kalau memang statusnya udah pacaran, punya istri, ngapain juga deket-deketan, ngapain juga intens berkomunikasi. Itu kan celah sedang dibuka, saudara. Celah sedang dibuka, nanti kalau udah ujung-ujungnya nggak dinikahin, sakit hati, terluka lagi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya ambil keputusan ini, saya ambil keputusan saya nggak nikah. Saya nggak nikah, saya mau persembahkan yang 10% dari kedagingan saya, dari apa yang saya anggap mahal, saya persembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau Anda masih mau bertanya, kapan Kak Nafsi nikah? Saya akan jawab nggak nikah. Bukan berarti saya mengajak Anda ikutin jejak saya. Tidak. Tapi saya cuma pesan, kalau mau menikah, 1, nikah dengan orang yang tepat. 2, kalau Anda mau nikah, tahu tujuannya. Jangan berpikir Anda nikah punya tujuan agar bahagia. Menikah jadi jaminan hidupmu bahagia nggak? Nah, yang sudah nikah coba angkat tangan. Iya, jadi tadi jawabannya benar apa enggak? Oke, berarti nikah bukan jaminan Anda bahagia. Ya, jadi kalau Anda lagi punya pasangannya itu ada KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga, jangan Anda curhat ke pasangan, ke lawan jenismu. Laporkan aja ke polisi. Undang-undang Indonesia kan melindungi perempuan yang di KDRT, betul nggak? Jadi biarkan dia masuk polisi, masuk penjara. Siapa tahu di penjara dia berubah. Setuju nggak? Daripada Anda tahan, aduh malu nanti suamiku masuk penjara bagaimana, sedangkan Anda setiap hari digebukin. Mendingan laporkan ke polisi, lalu Anda bangkit, pergi ke Hong Kong, ya berdiri dong jadi wanita kuat, hidupin dirimu sendiri, hidupin anakmu, sambil berdoa, masuk ke gereja ini sambil berdoa untuk suamimu yang di penjara. Pasti ada mujizat Tuhan terjadi. Amin. Jadi saya itu gemes sebenarnya, saudara, gemes gergetan gitu ya. Karena apa? Yang ngadepin kita ini wanita-wanita yang berharga. Kita ini orang-orang yang kuat, saudaraku. Kita perempuan memang lebih banyak daripada laki-laki. Tetapi janganlah, saudaraku ya, jangan mau
berebut. Saya katakan saya tetap menang gitu ya. Cuma mungkin aku terlalu sombong juga karena saya ini nggak pernah nggak mau memperebutkan laki-laki. Karena saya juga selama ini kadang-kadang ada teman saya ngomong ini, Kak Nafsi itu kurang doa, Kak Nafsi itu kurang usaha. Mungkin Kak Nafsi perlu berpuasa agar dapat jodoh. Cobalah Kak Nafsi, ikutilah teladanku. Dia bilang gini, Kak Nafsi, coba ikuti teladan saya. Saya ini Kak, waktu mau dapetin suami Kak, sebelum itu saya itu mengimani saya beli semua sepasang, anduk sepasang, tempat tidur sepasang, semua sepasang. Dan waktu dia pulang ke Indonesia cuti, benar saudaraku, imannya jadi kenyataan, dia ketemu suaminya. Lalu saya berpikir, saya salut ya dengan iman kamu, tetapi Tuhan gak ngomong sama saya untuk melakukan itu. Jadi saya gak lakuin. Jadi sampai hari ini pun saya tidak pernah berdoa khusus untuk minta jodoh, enggak. Karena saya percaya jodoh itu bonus. Ketika hidup kita mengejar kerajaan Allah, semua yang dibutuhkan akan disediain sama Tuhan. Jadi waktu saudaraku, kadang-kadang kita melihatnya iman ada imannya seseorang, kayak teman saya punya iman, dia menjadi kenyataan. Bukan berarti kita itu bisa melakukan polanya gitu ya, polanya. Anda harus memiliki kepastian banget, Tuhan, pola apa yang, strategi doa apa yang bisa mengubah hidup saya. Itu masa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan, supaya Tuhan memberikan petunjuk yang paling tepat untuk saya. Jadi kalau saya bilang saya nggak menikah, karena yang paling tepat adalah saya tidak menikah. Karena kalau saya menikah, belum tentu saya bisa sekuat Anda yang sudah menikah. Coba wanita-wanita yang sudah menikah di sini, itu kan Anda semua itu maksudnya multi peran ya, multi peran. Bisa jadi bapak, bisa jadi ibu, bisa jadi pekerja, bisa jadi apa saja. Di mana dibutuhkan, Anda bisa semua gitu. Jadi waktu kita lihat ya, kadang kalau kita firman Tuhan katakan, kalau kamu mau melihat kemuliaan Allah lebih besar, kalau kamu mau mengalami menjadi kepala dan bukan ekor, kunci pertamanya adalah kamu harus menerima proses menjadi serupa dengan Tuhan. Kebanyakan kita, orang-orang itu cuma senang melihat sebuah keberhasilannya saja. Coba siapa yang suka terinspirasi dengan keluarga The Onsu? Wah, terinspirasi banget kan? Keluarganya diberkati, kerukunan rumah tangganya, anak-anaknya, kayaknya kita senang sekali lihat. Tetapi kenyataannya suami Anda nggak seperti ya, dan Anda juga nggak seperti istrinya Sarwenda. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya ngomong gini, saya tuh dari awal pertobatan, saya ini salah satu orang yang paling suka membaca buku-buku tentang pernikahan. Jadi waktu awal-awal perpustakaan dibuka, itu pasti buku yang pertama tentang pernikahan saya yang membaca. Lah, waktu saya makin sering saya membaca buku-buku pernikahan, ternyata tuh saya nggak nikah-nikah. Terus kan, kemudian kan yang itu kan kesaksian para penulisnya, saudara. Sampai terakhir ada yang merekomendasikan, Kak, baca ini buku tentang pernikahan, bagus banget ceritanya. Saya bilang, ya udah silakan, Anda yang mau nikah, silakan baca. Saya nggak mau baca lagi. Gitu. Karena apa? Saudara terinspirasi oleh bintang film, oleh orang-orang yang sukses, tetapi pada kenyataannya Anda menghadapi pernikahan yang tidak sama. Yes. Betul nggak? Yes. Jadi di sini pentingnya Anda harus tahu pasti hubungan dengan Tuhan dan minta petunjuk Tuhan, apa strategi apa untuk kebaikan keluargamu, untuk kebaikan hidupmu, keputusan apa yang terbaik buatmu adalah tanya Tuhan yang mengelola hidupmu. Dia yang menulis cerita hidup kita, Dia yang memegang skenario hidup kita. Tanya sama Tuhan. Jadi waktu saya mulai ngerti ini, saudaraku, saya bilang, Tuhan terima kasih karena hidup saya adalah sedang dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Dan saya katakan, saya ngomong, saya nggak cuma lebih daripada pemenang,
Tapi saya mau katakan saya lebih daripada pemenang. Karena apa? Saya menang atas pikiran-pikiran jahat saya. Saya menang atas kedagingan-kedagingan saya. Dan saya katakan, saya menyerahkan sama Tuhan. Saya memilih untuk tidak ngumpat orang lain. Dan hari ini pun, hari ini saya dengan hubungan dengan pacar saya baik-baik saja. Cuma sudah jaga jarak. Karena tidak ada lagi yang memanggil saya dengan sebutan-sebutan yang unik. Kalau orang pacaran pada umumnya suka manggil, halo say, halo beb, halo honey. Waktu awal-awal kami mau jadian, dia panggil saya honey. Aduh, suaramu fals banget. Suaranya fals banget, dia panggil honey gitu kan. Nah akhirnya apa? Aku nggak mau panggil itu. Dia punya sebutan sayang, panggilan sayang. Itu nggak ada. Cuma unik, cuma biarkan nama itu, panggilan itu hanya aku dan dia yang tahu. Tapi saya mau berbagi cerita ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya Anda mempersiapkan diri sepanjang tahun 2020 ini terus diproses untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Mari pilih sikap. Dan saya mengucap syukur juga buat seorang pria. Dia suka nonton rekaman ini di YouTube. Saya mau ngomong sesuatu buat dia. Terima kasih Anda telah mengenal saya boleh mengenalmu selama 4 tahun terakhir ini. Kami bersama-sama dan hubungan kita semuanya selalu baik. Pertengkaran-pertengkaran kecil selalu berakhir dengan tertawa. Dan Anda adalah satu pria yang telah mengajari saya untuk menjadi orang yang kuat dan bersyukur. Contoh yang paling kecil ketika saya ketinggalan kereta. Pulang cuti ke Indonesia, saya tidak tahu kalau di kereta di Indonesia jalannya cuma 2 kali, pagi dan malam. Saya masih fokus di Hong Kong. Kalau kereta sekali datang 7 menit, 5 menit datang. Maka saya tunggu kereta nggak datang. Ternyata baru ada lagi malam hari. Dan waktu dia harus berubah dari jemput sore hari ke tengah malam, dia harus jemput saya. Dan pada kondisi saya merasa menyalahkan diri saya, menjadi orang merasa paling bodoh. Dia cuma memberikan kata, ya sudah, ngucap syukur saja. Dari kata ngucap syukur saja, saya ambil keluar dari stasiun. Dan saya mulai melihat keluar stasiun. Dan saya melihat sebuah taman yang sangat indah. Saya tanya sama si orang di situ, Mas, itu taman bagus banget. Boleh nggak kita datang ke sana? Mbak, itu kuburan. Terima kasih karena saya akan menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang selalu mengucap syukur.